Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Mari kita bersama-sama memohon Allah agar ini kita diberikan kebenaran dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat serta keberkahan. Mari sebelum kita mulai belajar pada ini kita berdoa bersama ya. Saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala diniyah solihah bikulli syafa'ati rasulullah salam Fatihah. Iya karena na'budu surat al. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang ada yang pembelajaran pagi hari ini agak sedikit mundur ya, karena hari ini adalah pembelajarannya serentak. Kalau pembelajarannya bergantian dari kelas 8 ataupun sebagainya, ini kita serentak kelas 7 mau belajar, kelas 8 juga belajar, kelas 9 ya. Baik, langsung aja kita mulai. Baik, kalian sudah bisa melihat tayangan di layar kalian masing-masing. Kita lanjutan dari kemarin ya, materi tentang toharoh atau suci. Kemarin sudah sedikit banyak saya jelaskan tentang apa itu najis, ya, apa itu najis, dan juga sedikit saya singgung tentang, tapi belum membahas tentang bagaimana cara membersihkannya ataupun. Nah, hari ini nanti kita akan belajar tentang cara menbersihkan dari hadas, ya. Nah, kalau kemarin kita sudah menjelaskan tentang najis, najis itu kan ada 3 ya kemarin ya. Macam ya. Pertama najis mughaladzah, yang kedua adalah najis tawasitoh, yang ketiga adalah najis mukhaffafah. Nah, Pak Guru tidak menjelaskan ulang, yang jelas 3 macam najis itu kalian juga maka tolong diingat dan dipelajari di contoh-contoh. Baik, sekarang Pak Guru akan menjelaskan tentang hadas. Ya, hadas itu dibagi menjadi 2, yaitu ada hadas kecil. Nah, yang pertama adalah hadas kecil. Hadas kecil itu apa? Apa saja Pak hadas kecil itu? Pertama adalah keluarnya sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur masuk kemarin sudah saya singgung ya, najis itu adalah bentuknya atau barangnya. Tapi kalau hadas ini adalah sebuah kegiatannya ataupun keadaan seseorangnya. Setelah mengeluarkan najis, maka dia dalam keadaan ya. Saya ulang lagi, kalau najis itu adalah bentuk atau barangnya, kalau hadas ini adalah keadaan seseorang setelah najis. Mungkin ya, yang dijelaskan nomor 1, keluarnya sesuatu dari kubul, kemaluan, dan dubur. Kubul itu, kemaluan itu saya anggap jalan depan ya, mohon maaf ya, ini karena pembahasan kita fikih, maka sedikit jorok, tetapi nggak apa-apa, ini karena ilmu harus disampaikan. Seperti hadis Nabi yang disampaikan itu, lil haqqa walau kana muran, sampaikanlah meskipun pahit. Artinya pahit itu adalah meskipun ya jorok, tapi kalau ilmu. Ya. Baik. Pertama adalah keluarnya sesuatu itu apa? Seperti kencing, seperti buang air besar, seperti ya banyak sekali ya. Artinya yang sering kita lakukan adalah buang air kecil sama buang air besar. Kalau jalan belakang atau mohon maaf kalau bahasa kasar kita adalah burit ya. Jadi aduh, dubur itu adalah namanya jalan belakang atau untuk buang air namanya. Oke, kita lanjut nomor 2. Hilang akal atau contohnya tidur. Kalau kalian itu contohnya habis berwudu ya, kalian itu tidur, meskipun tidurmu cuma setebatan mata aja. Contohnya gini, misalkan kalian pada waktu sholat Jumat, ya, sholat Jumat kemudian kalian ketika mendengarkan khutbah, kalian tidur. Nah, tetapi tidur di sini bukan berarti, Pak, kalau misalkan tidurnya orang duduk bagaimana? Kalau tidurnya orang duduk, saya anggap itu dibolehkan, itu tidak membatalkan wudhu ya. Artinya itu ya meskipun hilang akal, tapi
itu tidak membatalkan wudhu. Kecuali, ini ada pengecualian juga. Contohnya tidurnya orang duduk ya pada waktu wudhu, tapi orangnya kurus ya. Maaf, artinya kalau misalkan anaknya itu atau orangnya kurus, bisa kemungkinan mohon maaf bul atau buritnya itu dia terbuka ya, karena kurus ya, agak longgar begitu, makanya dia ada kemungkinan keluarlah kentutnya. Nah, itu bisa saja duduknya itu bisa membatalkan ya, duduk tidur membatalkan. Tetapi kalau misalkan kalian memastikan ketika oke lah badannya nggak terlalu kurus juga nggak terlalu, tapi sedang standar aja, tetapi ketika duduk duburnya itu yang jalan belakang itu dia tertutup atau rapat. Jadi ketika tidur sambil duduk itu atau jalan belakangnya itu tadi tidak terbuka, akhirnya ketika mau kentut dia tertahan, artinya tidak membatalkan ya. Pak, kalau tidur bagaimana? Terlentang baring, ya jelas nak ya. Namanya juga contoh tidur, namanya sebenarnya tidur itu adalah hilang akal meskipun cuma beberapa detik begitu, tiut begitu. Kalau misalkan kamu dalam keadaan berbaring itu membatalkan. Baik, kita lanjut nomor 3. Bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim. Jelas, kalau laki-laki yang bukan muhrim, perempuan yang bukan muhrim, contohnya teman satu kelas, itu membatalkan meskipun hanya bersentuhan sedikit aja ya. Nggak sengaja Pak, ya tetap sengaja atau nggak sengaja yang namanya bersentuhan kulit itu adalah batal. Pak, kalau misalkan kena baju Pak, lah berarti kalau baju ini bukan kulit, nah berarti bukan kulit sama kulit sama ada penghalang, berarti tidak batal. Nggak sengaja Pak, saya kemarin senggol teman, tapi dia ada bajunya, itu tidak membatalkan ya. Tapi kalau kulit salaman ataupun bersentuhan kulit kaki itu tetap Loh, Pak bagaimana Pak kalau misalkan kakak saya perempuan? Nah, kalau kakak perempuan kandung itu saudara kandung itu sama ibumu, kakakmu perempuan yang kandung itu tidak membatalkan. Kecuali ibu tiri, bapak tiri ataupun adik tiri itu membatalkan ya. Semuanya itu membatalkan. Baik, seperti itu. Mungkin kemarin juga sedikit banyak sudah saya jelaskan ya. Baik, suaranya mungkin agak kurang keras. Oke. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat adalah menyentuh. Sorry ini tulisannya menyentuh ya, sebenarnya menyentuh. Kubul kemaluan depan dan dubur dengan telapak tangan. Dengan telapak tangan ini batal. Tapi kalau menyentuhnya dengan selain telapak tangan bagaimana Pak? Itu tidak batal. Ini contoh nih. Kalau misalkan terpaksa gatal sekali ya kemaluanmu, terus kemudian kamu garuk-garuk, kemudian tapi tidak pakai ini bisa nggak Pak? Gini. Nah itu tidak batal. Tapi kalau ada celana ya garuknya ya di luar celana saja, jangan sampai dimasukkan tangan kita, itu nanti akan batal ya. Ini maksud saya yang saya bahas adalah membatalkan puasa, membatalkan wudhunya. Baik. Kemudian cara mensucikannya hadas kecil dengan cara berwudu. Jika tidak ada air dengan sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum, debu, pasir yang suci. Ya. Nah, kalau misalkan habis kentut, kamu langsung wudu. Cara mensucikannya. Kalau habis buang air besar, ya setelah dibersihkan, kemudian bersih, ya cebok, kemudian selesai, kamu habis itu. Ataupun tidak ada wudu, tidak ada air sama sekali, harus tayamum. Nah, seperti apa Pak cara wudu sama tayamumnya? Nanti kita jelaskan bersama-sama. Sekarang hadas besar. Apa itu hadas besar? Hadas besar itu adalah pertama berhubungan suami istri atau bersetubuh. Ini bagi orang yang sudah berkeluarga, ya. Kalau belum berkeluarga itu tidak diperbolehkan atau itu namanya ya. Kemudian yang kedua, keluar mani bagi laki-laki. Laki-laki biasanya ketika sudah SMP atau bahkan ya saat ini mungkin di atas usia 11 tahun, 12 tahun itu yang kalau sudah bermimpi basah ya bahasanya. Kemudian bukan ngompol ya. Mimpi basah itu beda, antara ngompol dengan mimpi basah itu lain ya, meskipun sama-sama bahasanya ya, tapi beda. Artinya ini adalah air mani itu adalah keluar dari laki-laki saja, bukan perempuan. Ketika sudah berumur di atas ya rata-rata di atas 12 tahun ya, kemudian dia mimpi ketemu bidadari, kemudian dia tiba-tiba pagi-paginya setelah bangun celananya basah dan agak sedikit lengket seperti itu, kayak air liur begitu ya, kayak air ingus ya. Itu ciri-ciri mani. Itu maka kalian nanti harus mensucikannya gitu.
harus mensucikannya. Dan itu namanya ada hadas besar. Tidak boleh cara mensucikannya hanya berwudu saja, Pak. Tidak boleh. Nanti ada caranya ya. Ini adalah haid. Ini contoh hadis besar yang berikutnya adalah haid menstruasi ini bagi perempuan ya. Itu kalau sudah perempuan, kalau sudah umurnya di atas 10 tahun atau 12 tahun, biasanya sudah mengalami. Atau bahkan ada yang usia SMP belum haid juga banyak. Tapi itu tidak menjadi masalah. Yang penting kita kehidupan kita sehat saja ya. Berikutnya adalah yang keempat, orang setelah melahirkan itu namanya juga berhadas besar, namanya bernifas. Ya, setelah melahirkan itu ibumu, coba kalian tanya nanti, pasti itu akan mengeluarkan darah yang namanya ya, atau setelah melahirkan itu membersihkan sisa-sisa ketika kandungan yang di dalam perutnya ibu itu dibersihkan, membersihkan diri ya, keluar sendiri gara-gara bekas tempat bayi. Jadi lamanya sekitar 40 sampai 60 hari rata-rata. Yang kelima adalah nifas ya. Tadi yang keempat melahirkan, setelah melahirkan itu sama dengan berhadas besar. Sama dengan ini nifas. Nifas itu adalah sama ya. Nifas itu adalah orang setelah melahirkan. Berikutnya adalah yang meninggal dunia. Setelah orang meninggal dunia itu pasti dimandikan ya. Kecuali kalau mayatnya tidak diketemukan atau mungkin sudah hancur atau sudah tenggelam dan tidak diketemukan dimakan ikan, yaitu kita tidak wajib memandikan, tetapi kita wajib mensolati meskipun secara. Jadi ada di bab berikutnya untuk bahas tentang ini. Nah, cara mensucikannya adalah dengan cara mandi wajib, yaitu membasuh seluruh tubuh mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Jika tidak ada air karena sesuatu hal maka boleh bertayamum. Pak, kalau mandi suci atau mandi bersih ya, mandi wajib bahasanya ya. Jika kalian sudah mengalami beberapa hal seperti yang di atas tadi 1 sampai 6 itu, maka kalian harus mandi wajib. Kalau tidak ada air bagaimana, Pak? Apakah kita langsung berguling-guling di pasir? Karena itu kalau tidak ada air kan boleh dengan tayamum ataupun dengan pasir atau dengan tanah ya. Tidak, Nak. Artinya tetap meskipun tidak ada air, kalian cukup dengan bertayamum. Tidak perlu kalian guling-guling di pasir, di pantai Pak, lebih luas Pak, enak bersih gitu kan. Guling-guling begitu habis itu baru sholat. Enggak seperti itu ya. Cukup bertayamum dan tayamumnya juga cukup simpel. Nanti kita jelaskan. Baik ya. Hadas kecil, hadas besar sudah tahu. Nah, sekarang kalian harus tahu juga apa itu haid atau menstruasi ya. Kemarin mungkin sudah saya jelaskan ya. Sedikit kita review aja. Pertama adalah darah yang keluar dari perempuan pada perempuan dalam kondisi sehat. Itu yang pertama. Bukan sakit ya. Mulai usia 9 tahun, namun rata-rata usia itu di atas 9 tahun, 11, 12 dan seterusnya. Masa haid minimal sehari semalam, paling cepat ya 1 hari 1 malam, umumnya 6 sampai 8 hari. Dan paling lama masa haid menstruasi bagi perempuan itu adalah 15. Ya, jika lebih dari 15 hari keluar terus, maka itu adalah namanya darah istihadah. Ataupun bisa dikatakan darah penyakit. Ya, lagi sakit pasti itu. Ya, segera periksa ke dokter. Ya. Terus, orang haid atau menstruasi tidak boleh sholat, puasa, memegang baca Al-Quran, berdiam di masjid, tawaf, berhubungan suami istri, cerai dari suami yang. Ya, itu kalau orang menstruasi itu, dia berarti masih berhadas besar, tidak boleh melaksanakan ya seperti yang ya. Kemudian juga kamu harus tahu setelah tadi menstruasi kemudian nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar sesudah melahirkan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Sedikit banyaknya darah nifas juga bervariasi. Nah, tadi sudah saya jelaskan paling cepat itu 40 hari, paling lama biasanya 60 hari. Ini rata-rata ya. Atau ada juga yang orang itu lebih dari ini ataupun bahkan tidak ada 40 hari biasanya ya, tapi rata-rata 40 sampai 60. Cara mensucikannya yaitu dengan mandi wajib seperti bersucinya haid. Sama, mandi wajib. Bersihkan seluruh tubuh, dikeramasi semua harus terbasuh. Tidak ada yang tidak terbasuh. Kalau berhalangan, Pak saya sakit, Pak kalau saya tidak boleh kena air ya harus tayamum ya. Pakai debu ataupun pasir. Nanti kita jelaskan. Baik, yang ketiga adalah yang berikutnya, setelah kamu tahu tentang haid, tentang tentang nifas, sekarang ini darah istihadah. Yang saya katakan tadi darah penyakit, ya. Biasanya darah istihadah itu ciri-cirinya yaitu ada 4, keluar kurang dari masa haid,
sebelum, misalkan contoh nih ya, bagi perempuan ya, kalian harus tahu. Misalkan kamu rata-rata haidnya itu masa suci ya, bukan masa haid. Dalam 1 bulan misalkan sucinya kamu misalkan 20 hari. Nah, sebelum 20 hari, misalkan baru 10 hari suci kok kamu keluar darah darah lagi dari kemaluan dari perempuan itu, maka itu namanya bukan darah haid. Ya, karena tidak wajar. Biasanya saya setiap bulan itu setelah 20 hari suci baru menstruasi atau baru haid. Kok ini tiba-tiba baru 10 hari suci, setelah haid baru 10 hari suci baru keluar lagi. Nah, itu namanya darah istihadhah atau darah penyakit. Itu bisa diperiksakan ke dokter dan itu wajib tetap sholat, ya, tetap sholat. Nah, terus Pak, gimana kalau menetes Pak? Ya, sekarang kan sudah pakai pampers, pakai pakai ya semacamnya itulah, pokoknya untuk menutupi agar tidak menetes. Kemudian keluar dari masa haid, keluar sebelum usia haid atau setelah masa menopause. Keluar sebelum usia haid atau setelah masa menopause. Keluar sebelum usia haid itu ya seperti yang dijelaskan tadi, misalkan usia, misalkan rata-rata kalau anak-anak itu umur 9 tahun. Lah kok umur 7 tahun sudah keluar. Nah, umur anak SD kelas 4 atau kelas 3 yang belum waktunya begitu. Dan itu tidak setiap hari. Kalau misalkan dia setiap bulan berarti oke, itu berarti masa haid. Tapi itu hanya sekali aja atau 2 kali. Nah, itu berarti sebelum usia haid. Namanya itu dikatakan bukan darah haid, itu istihadhah, itu penyakit atau mungkin lagi sakit atau lagi capek atau apa, itu bisa diperiksakan dan itu masih wajib untuk. Atau setelah masa menopause. Menopause itu adalah ketika sudah umur tua ataupun usia-usia tertentu, biasanya orang tua yang sudah usianya di atas ya 40 atau 50 gitu ya. Dia sudah tidak mengeluarkan darah haid, ya. Kemudian tiba-tiba keluar lagi gitu kan. Misalkan 1 tahun sudah menopause itu sudah enggak haid lagi. Artinya kandungan sudah tidak subur lagi karena sudah usianya sudah tua, ya. Jadi kalau sudah tua kan enggak bisa punya anak karena sudah menopause-nya sudah habis begini. Artinya masa haidnya habis. Nah, itu tiba-tiba setelah 1 tahun berhenti tidak haid, kemudian tahun berikutnya kok haid, kok keluar darah, dan itu cuma sekali aja. Itu bukan darah haid, itu namanya darah istihadhah. Dan itu tetap berkewajiban dengan sholat. Yang keempat, keluar lebih lama dari maksimal masa nifas. Contohnya, kalau masa nifas rata-rata berapa tadi? 40 sampai 60 tahun, maka kok tiba-tiba kok sampai 40 tahun, sorry. Rata-rata 40 sampai 60 hari ya, bukan tahun. Kebanyakan kalau tahun. 40 sampai 60 hari. Nah, tiba-tiba di usia 80 hari kok keluar terus sampai 80 hari, berarti yang lebih dari 60 itu bukan darah nifas, namanya itu sudah penyakit, harus diperiksakan juga, siapa tahu lukanya belum sembuh, jahitannya belum sembuh pada waktu habis melahirkan ya. Itu juga bisa berpengaruh. Nanti yang tahu adalah orang tua kalian, yang ibu kalian ya. Bisa ditanyakan boleh ya. Berikutnya adalah seorang perempuan yang mengeluarkan darah istihadhah tetap harus melaksanakan sholat dan puasa. Pakailah pembalut dan ambillah air wudhu ya, seperti saya katakan tadi. Pokoknya kalau bukan yang setelah kita bahas tadi, antara nifas, antara haid, antara satunya lagi apa tadi, itu wajib untuk melaksanakan sholat. Kalau istihadhah itu kan darah penyakit, maka kalian harus tetap sholat bagi perempuan ya. Kalau yang laki-laki ini tetap harus tahu, wajib tahu, karena laki-laki kenapa wajib tahu? Karena suatu saat kalian akan menjadi kepala keluarga, punya istri. Kalau istri kalian tidak tahu, kalian harus wajib mengingatkan istri kalian. Jangan sampai tidak diingatkan ya, dosa. Urusan ibadah itu wajib, kita harus keras ya, seperti itu. Baik, nah sekarang kita membahas tentang cara bersuci. Pertama sudah saya sampaikan, kalau hadas besar, seperti contoh-contoh di atas tadi, wajib menggunakan mandi wajib. Kalau misalkan hadas kecil, bisa menggunakan berwudu. Nah, di antara mandi wajib sama berwudu, jika tidak ada air, maka itu kita boleh bertayamum. Bertayamum itu menggunakan dengan debu atau pasir. Nah, sekarang niatnya seperti apa Pak kalau mandi wajib? Nawaitul husla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Pak, kalau saya tidak hafal bahasa Arabnya Pak, bolehkah saya berniat menggunakan bahasa Indonesia? Boleh ya. Karena bahasa Arab itu lebih utama,
Tetapi kita karena orang Indonesia banyak yang tidak hafal bahasa Arabnya, boleh menggunakan bahasa Indonesia seperti yang ada di artinya itu. Yang berikutnya adalah menghilangkan najis apabila di badannya terdapat tetesan darah. Ini pertama. Kalau misalkan kalian berhadas, contohnya tiba-tiba bangun tidur ada kalian habis itu ya mimpi basah lah. Berarti kalian harus membersihkan di badanmu itu kalau misalkan ada darah atau apa yang nempel di badan harus dibersihkan dulu, baru mandi. Setelah itu baru apalagi di bajunya harus ganti ya. Kalau nggak ada baju ganti harus dicuci dulu, dibersihkan, dikeringkan, habis itu dipakai untuk sholat. Itu kalau terpaksa begitu ya. Tapi kan rata-rata kalian punya baju ganti ya. Kemudian membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kepala, ujung kaki sampai bersih. Dari ujung rambut dibasahi semua sampai ujung kaki bersih, rambut pakai keramas dan lain macam, pakai sabun boleh semua. Pak, kalau tidak pakai sampo bagaimana Pak? Tidak pakai sabun bagaimana Pak? Kalau memang tidak punya dan tidak ada ya nggak apa-apa. Namanya yang penting semua terbasahi, ya jangan sampai tidak terbasahi. Kenapa pakai sampo? Karena siapa tahu ada rambutnya yang sering berminyak-minyak itu takutnya tidak terresap oleh air. Ya, kalau tidak terresap oleh air berarti rambut ada bagian rambut yang tidak terbasahi atau bagian kulit yang tidak terbasahi. Maka pakai sabun karena sabun itu bisa membersihkan seluruh tubuh dan samponya juga sama ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya, kalau mandi wajib sudah tahu, sekarang wudhu. Nah, kalau wudhu mungkin juga kalian diantara sudah banyak yang tahu ya. Ini singkat aja saya jelaskan. Kalau wudhu itu untuk menghilangkan hadas kecil, habis kentut, habis buang air besar, dibersihkan. Habis itu caranya mau sholat harus berwudhu dulu. Pertama baca basmalah sambil mencuci tangan ya, baca basmalah. Nanti di kemudian hari kalian tugasnya ada praktek wudhu ya, tapi nanti. Kemudian berkumur-kumur 3 kali. Ya, sunnahnya 3 kali. Dilakukan sambil membersihkan gigi jika habis makan. Kemudian mencuci lubang hidung 3 kali. Tujuannya membersihkan lubang hidung dari kotoran-kotoran. Misalkan ada ingus, ada apa, itu dibersihkan. Kemudian berikutnya adalah membasuh muka 3 kali. Ya. Biasanya membasuh muka itu sambil mengucapkan niat. Niatnya dalam hati aja. Basuh 1 kali, jangan langsung diusap. Basuh kali biar menetes. Kemudian yang kedua tetap sambil berniat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardalillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga sampai rata, sampai kalau laki-laki punya jambang seperti Pak Guru ini, jadi harus dibersihkan ya sampai sini ya, sampai depan telinga sini, sampai bawah ya. Di atas sampai mulai munculnya rambut sini, ya harus bersih, semuanya harus rata ya. Jangan sampai ada yang tidak rata. Berikutnya, membasuh kedua tangan hingga siku 3 kali. Maksudnya 3 kali itu seperti apa Pak? Kalau tangan Pak, atas 1, 2, 3 ya. Sebenarnya yang boleh itu yang lebih afdal itu adalah 1 dari bawah sini ya, dari bawah ke atas atau dari atas ini ke bawah 1 kali, terus jangan pindah dulu kanan. Hitung lagi dari atas 2, kemudian berikutnya 3. Sudah ya. Selesai baru habis itu gantian tangan kiri dari atas. Dari di atas siku ya, jangan dipres. Takutnya nanti ada yang tidak kebasuh di atas ini ya. Seperti itu harus dibersihkan semua sampai ini 3 kali juga sama ya. Seperti itu. Pak, kalau misalkan airnya sedikit boleh nggak 1 kali? Boleh ya. 3 kali itu adalah sunnah. Kalau misalkan tidak 3 kali masih boleh. Tapi usahakan kita mendapatkan sunnahnya biar pahalanya bertambah. Kemudian mengusap sebagian rambut kepala 3 kali, air diusapkan ke kepala sampai membasahi rambut. Nah, kalau Imam Syafi'i itu 3 helai saja sudah cukup, tapi kita ya masa lah banyak air, masa kita cuma 3 helai begini-begini ya. Nanggung lah ya. Kalau bisa sampai begini ya. Dari sebagian kepala itu adalah sebagian rambut juga dari ujungnya jidat kita sampai ke atas, kemudian belakang sini juga dikasih sedikit begitu ya. Ataupun begini juga apa-apa ya. 3 kali. Seperti itu. Nanti ada prakteknya nanti ya. Kemudian membasuh kedua telinga 3 kali, pastikan lakukan dengan benar. Contohnya ini ya, jari telunjuk kita masukkan. Setelah ambil air, dibasuh tangan kita, masukkan ya. Kelihatan ya, masukkan, kemudian nanti dari bawah diputar ke atas. Seret begitu ya. Tek, seret begitu ya. Sama juga sini juga diputar begini. Oke. Seperti itu. Nanti kalau kalian kurang paham nanti ada video, cuman tidak sekarang. Nanti akan saya share di grup-grup masing-masing aja ya. Praktek wudhunya seperti apa kalian bisa menirukannya. Praktek wudhu yang benar.
Baik, lanjut. Hari ini kita materi aja. Kemudian yang berikutnya adalah membasuh kedua kaki 3 kali dari atau sampai mata kaki. Pastikan pula di langkah ini kedua belah kaki sampai mata kaki basah. Jangan sampai nanggung, nak ya. Mata kaki itu apa ya? Mata kaki yang ya itulah tahu sendiri ya mata kaki, bukan lutut ya, mata kaki. Kalau Pak basuhnya sampai lutut ya nggak apa-apa, tapi kalau bisa ya jangan terlalu berlebihan ya. Di atasnya sampai apa namanya itu? Di atas mata kaki yang jauh aja nggak apa-apa, agak tinggi sedikit. Karena nanti takutnya tidak terbasuh ya. Dan yang terakhir adalah doa. Seperti itu. Itu adalah tata cara berwudu ataupun cara mensucikannya hadas kecil. Kalian sudah mempraktekannya juga. Oke, baik. Kalau pertama adalah mandi wajib ya untuk membersihkan hadas besar. Yang kedua, membersihkan hadas kecil yaitu dengan cara bertayamum. Kalau ini tayamum sama mandi besar menggunakan air ya. Nah, sekarang pertanyaannya, jika tidak ada air, Pak, bagaimana jika tidak ada air? Nah, jika tidak ada air, maka kita boleh bertayamum ya. Bertayamum. Tayamum itu apa? Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi. Ya, menggunakan apa? Tidak menggunakan air. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau kita bertayamum karena tidak ada air. Sebenarnya ada air tapi tidak cukup ataupun tidak memenuhi syarat ya. Karena tidak misalkan kalian dalam perjalanan jauh ataupun naik pesawat ya. Kalau kalian wudhu pesawat airnya sedikit sekali dan tidak mungkin kan, dan waktunya misalkan ya lebih dari 6 jam perjalanan, misalkan dari Indonesia menuju ke Makkah kan lumayan jauh ya, sekitar 6 jam, dan melewati masa waktu sholat. Kalian boleh sholat di pesawat. Dengan cara apa? Dengan cara bertayamum sebelum melaksanakannya ya. Kemudian hal ini sebagai rukhsah keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan. Ya, tayamum dilakukan menggunakan debu. Hal yang membolehkan tayamum adalah pertama, tidak ada air. Yang kedua, karena sakit. Dan yang ketiga adalah telah masuk waktu sholat. Seperti itu. Ini syaratnya ya. Kalau kalian habis tayamum, sholat, kemudian selesai, waktunya masih, ya waktu sholatnya masih. Tiba-tiba kamu menemukan air, tiba-tiba air mancur. Deras sekali dan bersih, suci. Nah, kalian harus sholat ulang atau melaksanakan wudhu ulang karena tayamum itu hanya untuk darurat saja, nak. Menjagai, karena kita kan ketika waktu sholat sudah masuk, kita wajib cepat sholat kan? Ya, wajib sholat. Setelah ketika sholat telah sampaikan, setelah bertayamum, kemudian kok tiba-tiba setelah sholat itu kok menemukan air, ya kalian berwudhu, kalian sholat lagi. Seperti itu. Kalau Pak, misalkan saya tidak berwudhu dan tidak sholat lagi, bagaimana? Ya mungkin boleh, tetapi lebih afdolnya karena kalian sudah berusaha ya, karena waktunya juga masih, agar tetap kita sholat kita, ibadah kita sempurna, maka kalian harus sholat lagi karena sudah menemukan air begitu. Baik, lanjut ya. Kemudian karena sakit, ya kalau orang sakit jelas di dalam ruang operasi atau di ruang ICU atau di ruang rumah sakit ya, tidak memungkinkan karena habis kecelakaan atau sakit yang tidak boleh kena air, misalkan lukanya. Nah, itu boleh bertayamum. Ya, bertayamumnya seperti apa? Nanti kita praktekkan. Nah, ada gambar di sebelah itu ya, itu contoh-contohnya, tapi nanti kita praktekkan dulu. Kemudian yang ketiga, telah masuk waktu sholat. Ya, kalau belum waktunya sholat ya nggak boleh, ya, nggak boleh langsung bertayamum. Tunggu aja dulu waktu sholat. Kok ketika waktu sholat sudah masuk, tidak ada air, kamu sudah berusaha mencari kemana-mana karena musim kemarau panjang, untuk minum aja susah, ya berarti kamu boleh bertayamum. Nah, caranya seperti ini. Pertama adalah niat untuk dibolehkan mengerjakan sholat. Nawaitu tayamum listibahatis sholati fardalillahi ta'ala. Aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Ya. Kemudian yang B, mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci. Yang ketiga adalah mengusap tangan kanan hingga siku-siku dengan debu. Yang keempat adalah mengusap tangan kiri hingga siku-siku. Cukup seperti itu saja. Cukup 4 langkah, nak ya. 4 langkah. Pertama, saya praktekkan ya. Pertama, kalian contoh nih, debu itu di mana Pak carinya? Bisa di tembok ya, bisa di tembok kalau di rumah ya. Itu ada debunya, pasti ada debunya ya. Kalau kalian cari debu di depan rumah itu pasti banyak yang mengandung mengandung kotoran atau najis ya. Kalau ragu-ragu, boleh kalian langsung di tembok rumah yang belum tersentuh apapun,
carilah sekiranya tembok rumah yang belum tersentuh. Kalian letakkan tangan kalian ke tembok itu. Plek, begitu ya. Setelah itu kamu ginikan, ya, setelah diketek begini biar agak jatuh kotorannya. Habis itu kalian usap ke wajah kalian sambil sebelumnya kalian niat dulu ya sebelum itu. Sambil meletakkan tangan ini nawaitu tayammum listibahati sholati fardhil ta'ala. Setelah itu kamu usapkan muka. Satu kali. Harus satu arah. Tek. Seperti itu ya. Tidak usah 3 kali, 1 kali aja. Tek. Ya. Habis itu ambil lagi di tempat yang berbeda, tidak boleh di tempat yang sama. Kalau karena sudah dipakai tadi ya, sudah mustakmal namanya, sudah dipakai. Berarti kamu ambil yang sebelahnya lagi, plek. Nah, ini kan 2, jangan langsung bersamaan begini, tidak boleh satu-satu ya. Tangan kanan dulu, yang paling atas dulu, seret, begini, habis itu yang bawah, seret, gitu ya. Kemudian yang kedua, tangan kanan juga sama, ini, kemudian yang begini. Nanti prakteknya akan saya share videonya ya, biar kalian lebih paham. Jadi lebih simpel. Itu jika tidak ada air seperti itu. Nah, tayamum ini boleh digunakan untuk mensucikan hadas besar dan boleh digunakan untuk mensucikan hadas kecil. Ya, saya ulang lagi. Kalau mandi wajib digunakan untuk ya menghilangkan ataupun mensucikan hadas besar. Kemudian kalau berwudu mensucikan hadas kecil. Kalau bertayamum itu boleh mensucikan dari hadas kecil atau hadas besar dengan catatan tidak ada air karena darurat tadi. Nah, mungkin seperti itu nak namanya penjelasan singkat Pak Guru. Ini adalah gambar-gambar yang tentang tayamum. Ini contohnya pada waktu di pesawat atau di kendaraan yang tidak memungkinkan untuk berhenti. Masa naik pesawat mau berhenti dulu? Kan nggak mungkin. Harus terus berjalan. Seperti itu ya, bisa di jok kendaraan itu ada ya. Yang penting tidak tersentuh apapun, kita mau sentuh begini dan seterusnya. Sama caranya ya. Kemudian ini dalil tayamum, silahkan dibaca. Kemudian, nah sekarang yang terakhir adalah hikmah bersuci. Setelah kita mempelajari cara bersuci, tentu kalian juga harus tahu hikmahnya apa ya. Betapa pentingnya bersuci toharoh dalam kehidupan kita, baik dari najis maupun dari hadas. Bersuci memiliki keutamaan dan manfaat yang sangat luar biasa. Keutamaannya apa? Antara lain, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Yang ketiga, dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, dan ada ungkapan bijak pula yang mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. Yang terakhir, kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Nah, seperti itu penjelasan singkat dari Pak Guru. Nanti tugas untuk minggu ini, untuk bab 2 kemarin tidak ada tugas ya, karena saya anggap kalian sudah menyelesaikan di tugas yang pertama. Kemudian ya ini termasuk tugas yang ketiga, nanti Pak Guru akan memberikan tugas lewat Google Classroom. Ditunggu saja ya. Tugasnya nanti kalau untuk bab toharoh atau bersuci ini mungkin kalian nanti harus mengirimkan sebuah video, tapi nanti tunggu dulu informasi dari Google Classroom ya. Terima kasih.